Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Indri Nurcaini Putri dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, aku ingin praktikum kimia tentang elektrolisis sederhana. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O. Yang kedua, mengetahui zat apakah yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. Yang ketiga, mengetahui ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Alat dan bahan: gelas dan air, garam, 2 buah pensil. Pensil ini berperan sebagai elektroda. Elektroda ini nantinya adalah grafit yang ada di dalamnya. Grafit dalam pensil ini berperan sebagai elektroda. Kardus. Fungsi kardus ini sebagai tempat penyangga pensil. Baterai 9 volt dan kabel penjepit buaya. Pertama-tama siapkan kardus yang telah dibolongkan. Kemudian ambil 2 buah pensil yang telah diraut kedua ujungnya dan dimasukkan ke dalam kardus yang telah dibolongkan. Pastikan bolongan kardus sesuai diameter pensil. Selanjutnya, siapkan gelas dan air. Kemudian, tuang air ke dalam gelas secukupnya. Lalu, ambil garam yang telah disiapkan dan masukkan ke dalam air. Aduk hingga semua garamnya larut. Lalu siapkan baterai 9 volt dan kabel penjepit buaya. Lalu hubungkan kabel penjepit buaya dengan baterai. Selanjutnya, siapkan larutan garam yang telah dibuat tadi. Lalu, ambil kedua buah pensil yang telah ditancapkan ke dalam kardus. Kemudian, masukkan pensil tersebut ke dalam larutan garam. Hubungkan baterai 9 volt dengan grafit yang ada pada pensil menggunakan kabel yang saling terhubung, yaitu kabel capit buaya. Hasilnya adalah terbentuk gelembung-gelembung yang terdapat pada ujung pensil. Dan ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Proses elektrolisis ini adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut reaksi redoks. Pensil yang dihubungkan kabel berwarna merah bermuatan positif atau anoda, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif atau katoda. Arus listrik yang kita gunakan saat ini adalah baterai, dan larutan elektrolitnya adalah garam. Lalu, kenapa sih bisa terbentuk gelembung-gelembung gas pada masing-masing ujung pensil? Simak pembahasan berikut ya. Pada praktikum kali ini, kita gunakan garam atau NaCl dan air, kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan ion OH-. Pada praktikum kali ini, terbentuk gelembung-gelembung pada gas anoda dan katoda. Lalu gelembung-gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi
dengan rumus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Cl- yang melepaskan elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat bahwa warna dari gas klorin adalah hijau. Lalu pada katoda bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan rumus 2H+ plus 2E menjadi H2. Ion H+ menerima ion dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasa disebut gas hidrogen. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam suatu tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi plup. Sementara itu, masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan gas hidrogen, gas klorin, dan natrium hidroksida. Yang dapat dirumuskan 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2. Sekian praktikum saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.